Kalau misalnya keputusan yang aku ambil itu bikin aku takut, berarti justru itu keputusan yang harus aku lakukan. Kalau if it scares the hell out of me, then it must be the right decision. Jadi itu yang jadi patokanku sekarang. Kalau takut berarti harus dilakukan. Hai teman-teman, selamat datang di video seri Mesin Harapan, di mana kita akan ngobrol-ngobrol sama figur yang kamu kenal untuk ngobrolin soal harapan mereka soal Indonesia. Hari ini bersama aku Dania Najmi, kita akan ngobrol dengan salah satu wanita paling inspiratif se-Indonesia. Saking inspiratifnya, beliau itu sering dijuluki Mak Comblang Kebaikan. Siapakah dia? Kamu sudah pasti tahu. Mari kita sambut Mbak Najwa Shihab. Halo. Hai Mbak, Hai, selamat Dania. siang. Aduh, jujur aku deg-degan banget. Tolong jangan gas aku Mbak Nana. Kan kalau di TV tuh kesannya Mbak Nana kayak tegas, suka ngegas sama orang gitu. Sama politisi aku suka Sama politisi kayak gitu. Karena memang mereka harus digasi. Ya nggak sih? Kalau nggak kita ngobrol-ngobrol. Bener-bener, oke. Mbak Nana, apa kabar? Aku dengar hari ini kamu anniversary pernikahan ya? Iya. Ih, Anniversary selamat. ke 24 tahun. 24 tahun, Can you imagine? oh my God. Iya. How does it feel to live with the same guy for 24 years? Apa ya? Udah pertama nggak pernah nyangka maksudnya nggak pernah berasa selama itu karena maksudnya aku kenal dia dari mulai aku kuliah. Kakak kelas kamu ya Mbak? Kakak kelas, terus ya udah dia kenal aku sejak dulu pertama kali ya sejak dari kuliah, terus betul-betul tahu gimana karir pertama kali jadi masuk stasiun televisi, muncul di TV, punya acara sendiri, punya perusahaan sendiri. Jadi we've been through so many things aja sih. Jadi ya it's like he's a part of you nggak sih Mbak? Kayak he's not like anyone else lagi gitu sekarang. Iya, maksudnya he's there, he's always there. So it's a nice feeling. Oke, Mbak Nana, sebelum kita mulai nih ke pertanyaan yang lain, kita di video seri Mesin Harapan ini punya 2 pertanyaan yang pasti kita tanyakan ke seluruh pembicara kita yang kita harapkan bisa dijawab dengan tepat dan cepat. Pertanyaan pertama, sebutkan dalam maksimal 5 kata harapan kamu untuk Indonesia. 5 kata? Maksimal 5 kata. Banyak banget harapannya. Kalau harus dirangkum nih dalam 5 kata, kira-kira apa? Indonesia yang makmur, sejahtera, berdikari. Berdikari. Terlalu pejabat banget nggak sih? Nggak apa-apa, ya kan kita geser-geser dikit ke sana. Merangkum, iya itu. Oke, Indonesia yang makmur, sejahtera, dan berdikari. Iya, berdikari, independen, mandiri, nggak tergantung. Oke, pertanyaan kedua, why does that matter to you? Karena, ini harus dalam 5 kata juga lagi? Enggak, kalau yang ini enggak. Boleh sepanjang mungkin sampai besok boleh banget ceritanya. Karena kita tuh punya banyak banget potensi. Negeri ini tuh negeri yang luar biasa kapasitasnya, sumber dayanya. Bukan hanya sumber daya alam, tapi terutama sumber daya manusia. We've seen betapa besar sesungguhnya kekayaan yang dimiliki bangsa ini, tapi di sisi lain kita melihat kesenjangannya luar biasa besar gitu. Di satu sisi ya ada kalangan yang bisa dengan mudah nggak harus mikir mau makan apa hari ini, bahkan nggak mikir kalau harus beli barang dengan harga yang jumlahnya jauh sekali di jangkauan kalangan lain yang bahkan harus mikir beli airnya tuh gimana gitu. Di satu sisi ada kalangan yang bisa sekolah setinggi mungkin dengan akses pendidikan yang luar biasa tinggi. Di sisi lain kita tahu ada anak-anak SD yang bahkan sekolah yang deg-degan kalau atap sekolahnya rubuh gitu. Jadi kesenjangan yang sedemikian besar di tengah potensi yang sedemikian besar juga. Jadi menurutku kuncinya kan menemukan bukan hanya orang-orang yang akan bisa menjadi pemimpin yang memaksimalkan potensi kita dan mengurangi kesenjangan, tetapi juga bukan hanya 1-2 orang, tapi menciptakan generasi yang memang selalu peduli pada isu-isu kepublikan. Menurutku itu sih yang kadang bikin kita, aduh, we can do so much better, and we've proven ourselves that we can do that gitu. Tapi ya lagi-lagi tidak cukup, harus diakselerasi nih. Kepemimpinan yang peduli juga harus diakselerasi, anak muda yang peduli juga harus ditambah, lapisannya harus ditambah, dipertebal gitu. Jadi ada kegemasan, ada
kekhawatiran kadang, takut jangan-jangan aduh masa sih cuma segini aja gitu. Tapi juga ada harapan karena terbukti lagi dan lagi, terutama anak mudanya, mereka they can make that happen gitu sih. Kamu tuh selalu nggak sih punya pikiran seperti ini? Maksud aku pikiran-pikiran ini kan pasti muncul dari, aku yakin banget pasti muncul dari pengalaman gitu, dari banyak bertemu orang gitu. Nah, has this always been your concern gitu dari kamu muda gitu, atau itu adalah sebuah concern yang muncul ketika kamu sudah beranjak dewasa? Dipupuk. Oke. Dipupuk dari keluarga. Keluargaku tuh pendidik, Abi tuh seorang pendidik, ulama yang pendidik, kakekku juga pendidik. Jadi kita dibesarkan di keluarga yang mengutamakan pendidikan. So I always believe pendidikan itu kunci untuk kita bisa meraih banyak hal, itu yang pertama. Dan karena keluarga yang juga cinta ilmu yang memungkinkan aku untuk bisa mengecap banyak kesempatan. Umur 16 tahun, aku dikasih kesempatan, diperbolehkan pergi belajar ke luar negeri sebagai murid pertukaran pelajar. Ke Amerika Serikat ya, Mbak? Waktu itu. Nah, jadi di umur 16 tahun tuh aku udah belajar untuk mandiri, belajar melihat dunia bukan hanya dari kacamata anak umur 16 tahun yang berada di satu kota di Jakarta di Indonesia, tapi juga udah ketemu dengan beragam anak muda lainnya dari seluruh dunia, belajar untuk kenal diri sendiri. Waktu itu aku Muslim satu-satunya di keluarga Katolik, dan bahkan bukan hanya di keluarga tapi juga di kota tempat aku tinggal. Oh really? Jadi belajar gimana rasanya jadi minoritas gitu. Jadi di umur 16 tahun aku udah dapat kesempatan untuk melihat dunia dan merasakan pengalaman yang beragam yang menurutku nggak semua anak punya dapat privilege untuk melakukan itu. Dan itu yang kemudian membuat aku merasa selalu berutang sih. I owe this gitu. Karena I have this chance, I have these opportunities. Sementara banyak teman-teman lain yang bahkan nggak pernah keluar dari lingkungan terkecilnya sekalipun gitu. Jadi itu satu hal yang membentuk. Dan yang kedua pekerjaan. Aku kan menghabiskan 17 tahun sebelum akhirnya bikin narasi. 17 tahun aku menjadi reporter desk politik dan hukum. Dan jadi wartawan itu kan kita berada dalam situasi yang tidak biasa kerap kali. Ketemu orang-orang yang luar biasa. Kalau ada, kan selalu dikasih analogi, kalau ada kebakaran tuh orang lari, reporter malah mendekati gitu. Aku tuh dulu ditempatkan di desk politik dan hukum. Jadi liputan bencana itu jadi makanan sehari-hari, liputan perang, liputan konflik. Peralihan kekuasaan, wawancara, mulai dari wawancara orang-orang yang sangat inspiratif, tapi di sisi lain harus wawancara, aku ingat terpidana hukuman mati, harus wawancara pelaku sodomi, harus wawancara teroris, tapi di sisi lain wawancara survivor yang berhasil bangkit setelah hidupnya hancur, wawancara keluarga yang walaupun anaknya jadi korban pembunuhan bisa dengan berbesar hati memaafkan si pelaku pembunuhan. Jadi sebagai jurnalis aku berada dalam situasi yang memungkinkan aku untuk melihat manusia dalam situasi yang paling ekstrim sekalipun. Dan itu juga yang memperkaya, bukan hanya memperkaya batin, tetapi juga lagi-lagi merasa berhutang. Karena melihat korban tsunami yang sudah habis-habisan hancur, tapi tetap punya semangat hidup, mau mencari sanak keluarganya yang hilang gitu. Atau ya itu situasi-situasi ekstrim yang membuat aku merasa we do have this capacity loh. Kita tuh punya kemampuan untuk lebih loh. Kita tuh punya kemampuan untuk bisa melakukan apapun di luar yang kita anggap diri kita nggak mampu. Itu semua sih yang membentuk aku sampai hari ini. 2009 pertama kali Mata Najwa, aku sempat ragu, sempat nggak mau karena aku takut gagal, dan takut kalau misalnya Mata Najwa gagal, orang pasti berpikirnya yang gagal ya Najwa Shihab.